Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shivana Randa dengan NIM S11 011 81022. Kali ini saya membuat tugas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi yang diampu oleh Ibu Julia Magdalena. Uh, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai gimana aja sih gaya komunikasi di dalam grup. Nah, di sini ada, menurut Cangara di tahun 2008, ia menuliskan bahwa terdapat 4 tipe dasar yang digunakan untuk menggambarkan gaya atau komunikasi seseorang. Pertama, komunikasi pasif, di mana seseorang dengan komunikasi pasif ini tidak pernah membela diri sendiri. Jika seorang komunikator pasif, mereka akan menghindari untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Ketika seseorang mengekspresikan perasaan sendiri dengan cara meminta maaf yang terkadang diabaikan oleh orang lain. Bahkan, sebagai komunikator pasif, seseorang akan mengizinkan orang lain untuk mengambil keuntungan dengan melanggar hak-hak diri sendiri. Akibatnya, seseorang dengan tipe ini akan merasa cemas, terjebak, dan putus asa karena dirinya di luar kendali. Jadi, dia akan membiarkan orang lain untuk mendominasi komunikasi yang ada di dalam hubungan tersebut. Nah, yang kedua ada komunikasi agresif, di mana seseorang dengan tipe ini akan tetap mempertahankan diri sendiri secara langsung, namun terkadang berperilaku tidak pantas. Komunikasi verbalnya terkesan melecehkan dan melanggar hak orang lain. Pribadinya agresif dan rasa rendah diri dilampiaskan dalam bentuk dominasi kekuasaan. Biasa mereka mendominasi dengan mengancam, terus mengkritik, dan menyalahkan lemahnya orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Bahasa tubuhnya terlihat sombong dan cepat marah kalau nggak sesuai sama keinginan. Sebagai hasilnya, si agresif ini akan dijauhi orang lain dan kadang merasa lepas kendali. Mereka ini juga cenderung manipulatif dan menginduksi rasa salah dan menggunakan intimidasi. Nah, yang ketiga ada komunikasi pasif agresif, di mana seseorang dengan tipe ini tidak berhubungan langsung dengan masalah, tapi mereka tidak memiliki masalah dengan orang lain, sedangkan secara tidak langsung mengekspresikan kemarahannya dengan frustasi. Sebagai komunikator pasif agresif, seseorang ini kadang menggunakan sarkasme, penolakan, dan bahasa tubuh yang membingungkan. Jadi kadang dia nggak konfrontasi langsung, tapi melakukannya dengan manipulasi, sehingga mereka tuh lebih merasa kayak nggak berdaya, tapi mereka kesal. Dimana komunikasi pasif agresif ini juga sering sarkas dan nggak baik dengan ngomongin orang di belakang. Nah, terus yang terakhir ada komunikasi tegas. Komunikasi ini memiliki komunikator yang kuat pribadinya. Jadi seorang komunikator yang tegas ini, mereka akan efektif menyatakan pikiran dan perasaan secara jelas dan hormat. Mereka menangani masalah tanpa melanggar atau mengasingkan orang lain. Mereka juga cenderung memiliki harga diri yang tinggi, sehingga sebagai komunikator yang tegas, bahasa tubuhnya pun tenang, kontrol diri, dan mendengarkannya juga secara aktif. Baik, setelah tadi kita mendengar penjelasan tentang Cangara, lalu selanjutnya kita akan mendengar tentang penjelasan mengenai Allen dan kawan-kawan di tahun 2006. Jadi menurut Allen dan teman-teman ini terdapat beberapa aspek dalam gaya komunikasi dalam grup juga pribadi, yaitu pertama ada yang namanya dominan, di mana komunikator dominan dalam berinteraksi ini dominan dan berinteraksi. Orang seperti ini itu cenderung ingin menguasai pembicaraannya. Terus yang kedua ada dramatik. Dalam hal komunikasi ini, mereka tuh cenderung untuk berlebihan, menggunakan hal-hal yang mengandung kiasan, metafora, cerita, fantasi, dan permainan suara. Jadi mereka menggunakan seluruh bahasa tubuhnya. Terus animated ekspresif, di mana mereka mengeluarkan warna dalam berkomunikasi seperti kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan gerak badan. Terus selanjutnya ada open, di mana komunikator bersikap terbuka, tidak ada rahasia, sehingga muncul rasa percaya diri dan terbentuk komunikasi dua arah. Terus selanjutnya ada argumentatif, di mana komunikator cenderung suka berargumen dan agresif dalam berargumen. Terus yang keenam ada relaxed, yaitu komunikator mampu untuk bersikap positif dan saling mendukung terhadap orang lain. Jadi mereka tuh relax. Nah, terus ada atentif, yang mana komunikator itu berinteraksi dengan orang lain dengan menjadi pendengar yang aktif. Terus mereka juga empati, juga mereka melakukan komunikasi itu dengan sensitif. Nah, terus ada yang ketujuh, impression living, di mana kemampuan seseorang komunikator dalam membentuk kesan tuh pada pendengarnya. Jadi dia tuh lewat
kesan. Jadi kayak misalnya first impression. Nah, impresi yang didapatkan ketika mereka berkomunikasi. Selanjutnya ada friendly, di mana komunikator bersikap ramah tamah dan sopan saat sedang menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Dan yang terakhir ada precise, di mana gaya yang tepat, di mana komunikator meminta untuk membicarakan suatu konten yang tepat dan akurat dalam komunikasi lisan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.